Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai, apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi bersama Umi Kids Channel. Seperti yang kita tahu, pada tanggal 21 Oktober 2024 kemarin, Presiden terpilih Prabowo Subianto melantik para menteri Kabinet Merah Putih yang akan membantu dalam pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk Menteri Pendidikan. Nah, yang jadi pertanyaan teman-teman, apakah setelah nanti Menteri Pendidikannya ganti, kurikulumnya ganti lagi ya? Padahal yang kurikulum Merdeka aja kita belum terlalu paham, masih dalam tahap mempelajari. Bukannya mau ngeluh ya, tapi kan emang seperti yang kita tahu, kurikulum Merdeka sendiri mengalami beberapa revisi sejak awal launching, dan terakhir revisi itu kemarin SKB SKAP yang nomor 32 ya pada bulan Juni kemarin. Seperti yang kita tahu, kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya. Jadi mau ganti mau tidak, kita sebagai guru tugasnya yang mengajar ya. Nah, untuk sekarang karena kita masih pakai kurikulum Merdeka, yuk kita lebih mendalami lagi kurikulum Merdeka ya. Kali ini kita akan menjabarkan topik mengenal udara ya untuk TKA. Kita ulas kembali bahwa komponen modul ajar itu terdiri dari komponen inti, informasi umum, dan lampiran. Modul ajar TKA kurikulum Merdeka dengan topik mengenal udara. Untuk fase pondasi, model pembelajaran adalah bermain, bernyanyi, dan bercerita. Alokasi waktunya 5 kali 3 jam pembelajaran alias 1 minggu dengan topik mitigasi bencana dan subtopik udara. Gambaran umumnya, pembelajaran tentang angin, udara untuk anak usia 4-5 tahun berfokus pada pengenalan konsep dasar angin melalui kegiatan yang menyenangkan dan interaktif. Anak-anak akan diajak untuk mengamati dan merasakan angin di sekitar mereka, serta melalui permainan layang-layang atau membuat kincir angin sederhana. Mereka akan belajar bahwa angin adalah udara yang bergerak dan dapat menggerakkan benda-benda ringan. Eksperimen sederhana seperti meniup benda-benda ringan juga akan dilakukan untuk mendemonstrasikan kekuatan angin. Melalui lagu, cerita, dan permainan terkait angin, anak-anak akan mengembangkan kosakata baru dan pemahaman awal tentang fenomena alam ini. Dan berikut adalah gambaran peta konsepnya. Dari udara, literasinya kita akan belajar tentang kosakata angin. Kemudian di matematikanya, menghitung jumlah objek dan mengurutkan benda. Sedangkan di sainsnya adalah belajar benda ringan dan benda berat. Kita lanjut ke capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, dan asesmen awal. Asesmen awal dilakukan pada pertemuan pertama. Guru melakukan pengamatan terhadap kesiapan anak terhadap proses belajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Proses pengamatan akan menggunakan instrumen lembar checklist atau observasi. Nah, berikut adalah contoh instrumen lembar checklist atau observasi ya. Di kolom paling kiri ada capaian pembelajaran dengan elemen literasi dan STEM, sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Dengan sub-elemen sasaran, anak menunjukkan minat, kegemaran, dan berpartisipasi dalam kegiatan pra-membaca dan pra-menulis. Tujuan pembelajaran, anak dapat mengenali dan menyebutkan kata-kata sederhana yang berhubungan dengan udara dan angin, serta mencoba menulis atau menggambar simbol-simbol sederhana. Kolom sebelah kanannya ada hasil asesmen awal, IKTP atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Di literasinya, anak dapat mengenali dan menyebutkan minimal 3 kata sederhana terkait udara dan angin. Misal, angin, udara, awan. Anak mencoba menulis atau menggambar minimal 1 simbol sederhana yang merepresentasikan konsep udara. Nah, jika di elemen literasi ini sudah teramati, maka tinggal kita checklist ya. Dia udah bisa nebutin 3 kata sederhana yang terkait angin, dia bisa menuliskan atau menggambar 1 simbol sederhana gitu ya. Observasinya, saat ditunjukkan gambar angin bertiup, 3 dari 5 anak dapat menyebutkan kata angin dengan benar. 2 anak mencoba menggambar garis-garis melengkung untuk merepresentasikan angin bertiup. Nah, ini berarti dia udah teramati ya, seperti itu. Ini untuk contoh asesmen awalnya. Setelah asesmen awal, lanjut ke langkah-langkah kegiatan. Antara lain pembiasaan pagi, kegiatan pembukaan, salam dan doa seperti biasanya ya. Nyanyi lagu sehari-hari sesuai tema, mendiskusikan ide-ide kegiatan hari ini bersama dengan anak. Kemudian kegiatan pemantik, misalkan membacakan buku cerita ataupun nonton video. Kita lanjut menyiapkan properti kelas dan kesepakatan kelas. Kemudian pertanyaan pemantik dari media buku ajar tadi
Setelah langkah-langkah kegiatan, masuk selanjutnya adalah kegiatan inti. Ini di hari pertama, dengan uraian kegiatan menemukan huruf dalam air, alat dan bahan yang kita gunakan kertas HVS, spidol permanen, gelas kaca bening, ember atau wadah, air dan pewarna makanan. Cara membuatnya, siapkan kertas HVS, kemudian tulis huruf hijaiyah yang ingin dikenalkan pada anak-anak. Kegiatan ini juga dapat digunakan untuk mengenalkan angka, huruf maupun kegiatan pra membaca lainnya. Selanjutnya, masukkan kertas ke dalam ember atau wadah. Sebelum masukkan ke dalam wadah, dapat dimasukkan ke dalam plastik terlebih dahulu. Bisa juga pakai laminating ya, atau menggunakan kertas anti air. Lalu masukkan air dan tambahkan pewarna makanan. Masukkan gelas ke dalam wadah, lalu instruksikan anak-anak untuk menemukan huruf tertentu. Anak-anak harus menggesek-gesekkan gelas agar dapat menemukan huruf yang diinstruksikan atau yang didengarkannya. Kalau teman-teman mau contoh filenya, teman-teman bisa mengunjungi IG kami di rumahumi_01. Untuk kegiatan inti, saya rasa nggak terlalu banyak berubah ya teman-teman, sama seperti sebelumnya. Model diferensiasi ada 3 kegiatan inti. Peserta didik bisa memilih kegiatan mana yang mau dilakukan terlebih dahulu, atau dia mau berkegiatan dengan kegiatan yang mana. Jadi kita sediakan 3 kegiatan pilihan, 3 kegiatan inti dalam satu hari. Demikian ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.